Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube saya Dewa Mancing. Jadi pada kali ini saya akan melanjutkan video kemarin, reel Lizard Zeus HP yang sudah saya bongkar, yang sudah mengalami korosi dikarenakan tidak pernah diservis ya oleh pemilik sebelumnya. Jadi kita akan melakukan pembersihan pada part-part ini. Jadi apabila nanti teman-teman ingin melakukan pembersihan pada part-partnya, pisahkan dulu teman-teman di antara part yang bersifat logam dan juga bersifat plastik teman-teman ya, atau bersifat grafit teman-teman. Karena kedua material ini memiliki cara pembersihannya masing-masing teman-teman. Untuk part logam ini kita menggunakan minyak bensin teman-teman atau pertalite, dan juga kita gunakan eh, penghilang karat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menyediakan wadah agar nanti part-part yang kita bersihkan tidak kececeran teman-teman. Jadi untuk pertama-tama kita tuangkan saja ini minyak ini ke bagian wadah yang sudah kita isi oleh part-partnya teman-teman ya. Sebenarnya ada baiknya ini kita rendam dulu. Kita rendam dulu teman-teman, agar kotoran-kotoran yang menempel pada bagian-bagian part ini bisa terlepas. Jadi pertama-tama kita rendam saja ya teman-teman. Nanti untuk part yang berbahan grafit selain logam atau plastik itu akan saya bersih menggunakan air sabun teman-teman, agar tidak merusak bagian-bagian cat yang ada di body-body ini teman-teman. Oke, kita lakukan perendaman. Saya tinggal dulu sebentar teman-teman ya. Jadi videonya saya jeda dulu sebentar. Oke teman-teman, setelah 10 sampai 15 menit saya merendam part ini, jadi kita lihat teman-temannya ini sudah berubah warna dari pertalite atau bensin yang kita tuangkan tadi teman-teman ya. Sudah berubah menjadi lebih gelap teman-teman. Itu dikarenakan kotoran-kotoran yang ada di part-part ini itu sudah rontok teman-teman ya. Jadi material-material yang mengandung sisa-sisa grease yang sudah kotor itu sudah rontok semua teman-teman, sehingga warna dari minyak ini sudah berubah. Oke, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyikat teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan penyikatan ya di area-area yang sudah terjadi korosi atau ada kotoran teman-teman. Oke, kita membutuhkan satu buah tisu untuk mengelap bagian ini sebelum kita semprotkan dengan penghilang karat teman-teman. Ini tampak sekali teman-teman ya, dibandingkan dari yang pertama kali video ini reel ini saya bongkar ya. Di video pertama reel itu saya bongkar, tampak sekali karat yang sudah parah karatannya teman-teman. Tapi di sini baru saya cuci dengan minyak, karatnya sudah berkurang teman-teman. Oke, selanjutnya kita lakukan penyemprotan pada part ini dengan menggunakan cairan penghilang karat, dan baru kita diamkan di sini teman-teman. Nanti akan kita lakukan penyekatan ulang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja di part-part yang lainnya. Kita sikat sampai bersih, jangan sampai ada grease-grease yang masih menempel teman-teman ya, karena kita juga akan melakukan penggantian grease nanti teman-teman. Oke, setelah kita sikat, kita letakkan saja pada bagian yang sudah kita siapkan untuk pengering. Jadi itu tadi fungsinya kain teman-teman, agar bisa menyerap minyak sisa dari pembersihan ini. Oke, kita sikat satu persatu teman-teman, semuanya sampai bersih. Oke, tampak teman-teman yang perbedaan setelah kita bersihkan menggunakan minyak. Maka part-part yang kotor atau sudah memiliki sedikit
karatan itu bisa luntur teman-teman ya. Oke, jadi bersih ini teman-teman. Ini pinion gearnya kita sikat di sela-sela gigi nanasnya ini teman-teman, karena biasanya di sini ada sisa-sisa dari grease yang lama teman-teman. Oke, kita bersihkan. Ini adalah bagian dari one way yang dimana sudah sangat parah sekali teman-teman. Jadi bagian ini memang rentan sekali teman-teman. Jadi apabila kita memancing menggunakan reel yang belum saltwater, untuk diusahakan melakukan maintenance service yang teratur. Dikarenakan bagian-bagian penting seperti ini sangat disayangkan apabila terkena korosi seperti ini. Karena yang jelas reel yang kita gunakan tidak akan senyaman saat sebelum terjadi korosi seperti ini teman-teman. Oke, jadi setelah kita lakukan, lumayan ada perubahan di sini ya. Jadi tampak sedikit bersih tetapi tidak seperti semula. Di minimal ini bisa mengurangi bunyi yang tidak nyaman pada reel ya teman-teman. Setelah kita keringkan dengan tisu, lalu kita semprotkan ini penghilang karatnya teman-teman ya. Oke, kita letakkan saja di sini. Lanjut ke bagian part lainnya. Ini bagian busing teman-teman. Jadi bagian busing ini sudah cacat. Oke, nanti akan kita lakukan sedikit pengamplasan halus teman-teman ya, agar part yang sudah mengalami korosi ini bisa halus kembali nanti. Kita lanjut membersihkan bagian drive gear teman-teman ya. Jadi bagian drive gear ini memang jarang sekali dia mengalami korosi karena dia berbahan zinc ya atau aluminium. Jadi dia lama teman-teman ya, tapi tidak memungkinkan juga bisa terjadi korosi. Ini belum bisa terbuka, tidak apa-apa karena ini masih berfungsi ya. Di sini ada karat. Saya tidak berani membuka karena saya takut nanti bagian zinc ini, bagian gigi dari drive gear ini, saya takut nanti mengalami patah teman-teman ya kalau saya paksa. Tapi ini masih berfungsi dengan baik, jadi saya memutuskan untuk tidak membuka pada bagian ini. Oke, masih bisa berputar dengan baik. Ini yang sudah tidak bisa lagi teman-teman ya. Jadi part ini sudah tidak bisa lagi. Jadi ini akan kita lakukan penggantian bearing teman-teman yang ukurannya sama, karena ini sudah tidak bisa lagi. Untuk ukuran bearingnya di sini tingginya 3,5 ya, 4 ya, 4375 ini teman-teman ya.
Oke, diameternya ini ada 1,3 1,4 teman-teman ya. Jadi untuk bagian dalamnya ini berapa teman? Diameter bagian dalam ini ada 7,5. Jadi untuk yang part ini kita ganti teman-teman ya, karena ini sudah tidak bisa digunakan lagi teman-teman, sudah keras. Oke, jadi ini akan kita ganti saja. Oke, kita lanjutkan membersihkan sampai di part yang terakhir teman-teman. Ya, ini sudah bersih, nampak sekali teman-teman ya. Akan ke bagian line roller. Oke. Ini adalah per yang sudah melengkung teman-teman. Jadi ini setelah saya rendam dengan cairan bensin tadi, ini terlihat kembali lebih bersih teman-teman ya, untuk di bagian pernya ini teman-teman. Oke, ini bisa kita tarik dan kita luruskan kembali teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada bagian kecil dari part-part yang juga harus kita bersihkan. Jadi di sini satu persatu akan tetap kita lakukan pencucian teman-teman. Nah, di sini adalah bagian yang penting juga yang harus kita jaga. Jadi ini adalah bagian dari drag washer ya teman-teman ya. Nah, drag washer dimana nanti fungsinya itu adalah untuk mengatur dragnya teman-teman. Kita mau drag yang kendor atau drag yang kenceng, jadi itu diaturnya di sini teman-teman. Jadi performa dari bagian ini harus benar-benar maksimal supaya memudahkan kita untuk fight dengan ikan-ikan besar teman-teman ya. Karena kalau kita tidak merawat bagian ini, dia bisa nyangkut teman-teman, jadi dia bisa tidak berputar. Oke, jadi nanti saya akan melakukan beberapa pengamplasan pada bagian-bagian yang memungkinkan untuk diamplas ya teman-teman. Jadi tidak semua bagian saya amplas, hanya beberapa bagian saja yang memungkinkan dan berpengaruh untuk bagian reel ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga boleh mencoba ini di rumah. Apabila teman-teman memiliki reel yang sudah mengalami korosi teman-teman ya, ada baiknya teman-teman melakukan pembersihan seperti ini teman-teman. Ini bagian kanvas teman-teman ya. Jadi ini kanvas di bagian drag washer, yang dimana kita harus menggunakan penghilang karat teman-teman agar luntur dia teman-teman. Tapi ini membutuhkan waktu teman-teman ya, tidak bisa langsung. Jadi ini butuh waktu agar karatnya bisa rontok. Nah, mudah-mudahan saja ini bisa kembali seperti semula teman-teman ya. Tapi setidaknya ketimbang dari yang sebelumnya, ini sudah pasti lebih baik teman-teman. Ini part-part yang kecil ini jangan sampai hilang teman-teman. Oke, ini adalah part-part bagian baut-baut teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang hilang atau ada yang lebih teman-teman. Jadi diharapkan untuk teliti dalam pembongkaran reel, karena satu saja bagian yang tidak terkunci itu bisa membahayakan reel teman-teman ya.
kita tiriskan saja, kita keringkan saja bagian-bagian yang sudah kita bersihkan ini. Apabila teman-teman ingin mencoba di rumah, boleh saja, tetapi harus berhati-hati, jangan sampai ada part yang hilang. Oke, jadi ini seluruhnya sudah saya bersihkan dengan menggunakan minyak. Jadi selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan ya, sedikit-sedikit pada part-part yang kecil-kecil tadi teman-teman ya, yang sudah kita kumpulkan. Jadi inilah teman-teman, jadi tampak sekali di sini yang awalnya warnanya kuning, ini sudah jadi putih teman-teman. Jadi apabila kita bersihkan ini sepertinya masih bisa terselamatkan, sama seperti ini. Ini juga tampak lebih putih ketimbang yang sebelumnya. Tapi nanti akan kita tambahkan grease di sini teman-teman ya, supaya bagian ini menjadi smooth. Ini juga menjadi agak putih teman-teman ya, ketimbang kemarin hitam sekali. Oke, ini saja teman-teman video untuk proses cleaning ya, atau pembersihan dari part-part yang sudah mengalami korosi. Jadi ini adalah usaha kita dalam menjaga agar reel tetap maksimal performanya teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembersihan pada bagian plastik nih teman-teman ya. Jadi untuk yang bagian plastik ini saya rasa teman-teman bisa lah ya melakukannya di rumah dengan melakukan penyikatan pada bagian-bagian yang terkena grease ya, atau mengalami penumpukan kotoran lah teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman mampu lah untuk membersihkan ini. Jadi ini tidak perlu saya rekod teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya nanti bagian assemble ya, atau bagian penggabungan dari part-part ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman nanti mendapatkan video-video terbaru dari saya mengenai bagaimana cara merawat reel dan juga bagaimana cara menjaga agar reel ini tetap performanya tetap baik teman-teman ya. Oke, untuk akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.